Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya dengan mengupayakan pandai bersyukur, sehingga harapannya kita termasuk golongan yang sedikit, yaitu golongan yang bersyukur. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya ada sedikit dari hamba-hambaku yang termasuk golongan bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sesama muslim tidak pernah lupa untuk saling mengingatkan, untuk saling berwasiat di dalam masalah peningkatan takwa kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 55 sampai 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka menunaikan salat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang ruku. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berwala kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin, maka mereka itulah golongan Allah, dan merekalah orang-orang yang menang. Dari dua ayat ini jelaslah bagi kita bahwa wali kita hanya tiga. Apa yang dimaksud dengan wali? Innama waliyukumullahu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, wa rasuluhu, rasulnya, walladzina amanu, dan orang beriman. Jadi wali kita ada tiga. Dan Allah menyatakan innama faedahnya lil hasr, pembatasan. Jadi wali kita hanya tiga, Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Wali maksudnya kita mengetahui wala yali wilayatan wa walaan wa maulan fahuwa waliyun. Artinya loyalitas, cinta, loyalitas. Jadi hanya ada tiga pihak yang kita mesti menunjukkan cinta dan loyalitas. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya, dan yang ketiga orang-orang mukmin. Kenapa kita mesti cinta dan loyal kepada Allah? Soalnya Allah Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memenuhi kehidupan kita, yang nantinya akan memasukkan kita ke dalam surga insya Allah. Maka kita harus cinta dan loyal kepada Allah. Kenapa harus cinta dan loyal kepada Rasulnya? Soalnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang Allah angkat, sehingga melalui beliau syariat-syariat Allah sampai kepada kita. Syariat-syariat Allah sampai kepada kita melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menunjukkan cinta dan loyal kepada beliau. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus cinta dan loyal kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang muslim? Kenapa? Karena orang-orang muslim adalah orang-orang yang cinta dan loyal kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan alasan inilah kita harus cinta dan loyal kepada orang-orang mukmin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, cinta dan loyal kepada Allah.
Cinta dan loyal kepada Allah mengharuskan kita berlepas diri dari apapun yang merupakan tandingannya. Jimat-jimat, apapun yang menjadi tandingan Allah, yang diistilahkan dengan tauhid, mungkin Nyi Roro Kidul, mungkin Nyai Blorong, mungkin jimat-jimat, mungkin raja-raja, mungkin ngetung-ngetung weton, mungkin perbintangan yang dijadikan sandaran nasib. Lahirnya bulan apa, berarti nasibnya ini dan ini. Semuanya kita lepaskan, hanya Allah saja. Ini yang pertama. Kemudian cinta dan loyalitas kepada Allah mengharuskan kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita niatkan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Tindak tanduk kita, ucapan kita, statement kita, keputusan kita, kebijakan kita, perbuatan kita, semuanya kita niatkan di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Dan akan bisa dikatakan menghambakan diri kepada Allah ketika perkara-perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Tidak bisa kita merasa ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, kemudian perbuatan, tindakan yang kita ambil adalah tindakan perbuatan yang bukan jalan Allah, yang bukan dalam keridhaan Allah. Gak bisa disebut menghambakan diri. Ada orang merasa mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis, kemudian dipahami dengan pemahamannya sendiri, kemudian merasa ini bentuk menghambakan diri kepada Allah. Tidak bisa. Akan dikatakan menghambakan diri kepada Allah ketika Al-Quran dan hadis-hadis dipahami dengan pemahaman sahabat. Karena itulah yang direkomendasikan oleh Allah, diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Sehingga dari sini jelaslah orang melakukan pemikiran-pemikiran, jadi pemikir, kemudian pemikiran-pemikiran yang dilahirkan, misalnya pemikiran yang merupakan pluralisme, liberalisme dan yang lainnya, gak bisa dikatakan menghambakan diri kepada Allah, tidak bisa. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus cinta dan loyal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya jelas tadi, karena beliaulah orang yang Allah angkat sebagai Rasul, sehingga melalui beliau syariat-syariat Allah sampai kepada kita. Nah, cinta dan loyal kepada Rasul mengharuskan kita yang pertama, senang membaca sholawat, terlebih di hari Jumat. Dan salawat-salawat yang kita baca haruslah salawat yang beliau ajarkan, bukan salawat bikinan-bikinan manusia. Terlebih salawat-salawat bikinan manusia yang di dalamnya mengandung makna kesyirikan. Gak bisa dikatakan dalam rangka cinta dan loyal kepada Nabi, gak bisa. Ini yang pertama, senang membaca salawat. Kemudian yang kedua, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi dan memperjuangkannya, menggaungkan syiarnya. Mana ajaran Nabi, kita upayakan semuanya kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita mensyiarkannya, kita menggaungkannya, sehingga kaum muslimin semuanya tahu, sebagaimana saya, sebagaimana kita telah mengetahui ini sunnah-sunnah Nabi, maka sebagai bentuk cinta kita, loyal kita kepada beliau, kita gaungkan, kita syiarkan, kita dakwahkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana itu tujuan kita diciptakan, haruslah dengan perkara-perkara yang Rasulullah ajarkan saja.
Karena kita telah mengakui Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya. Maka mengharuskan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah dengan ritual-ritual, dengan ibadah-ibadah yang memang Nabi ajarkan. Di luar yang Nabi ajarkan, di luar yang Nabi contohkan, no. Tapi kan kata orang ini baik, tapi kan kata orang ini bagus, tapi kan ini di mana-mana dijumpai, mayoritas kaum muslimin melaksanakannya. Pertanyaannya, ada enggak itu dari Nabi? Pertanyaannya, itu dicontohkan enggak dari Nabi? Ternyata enggak, maka no. Saya tidak mau. Ini bentuk cinta dan loyal kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan bahwasanya hari raya bagi umat Islam hanya ada dua. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Sami'na wa ata'na. Kenapa kita bisa mengatakan sami'na wa ata'na? Soalnya kita cinta dan loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya bilang dua, ya dua itu saja. Saya tidak akan memasukkan perayaan-perayaan apapun kemudian dikatakan ajaran Islam. No. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Apakah Islam mengajarkan ada perayaan tahun baru? Tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan. Nabi hanya mengajarkan perayaan itu, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada yang lainnya. Kok kemudian merasa sebagai muslim tidak risih dengan kebiasaan, dengan tradisi non muslim, melakukan perayaan-perayaan tahun baru, kembang api dan yang lainnya? Di mana cinta dan loyalnya kepada Allah? Kita tadi sudah bacakan ayatnya, innama, sesungguhnya hanya loyalitas kalian itu kepada Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Dan ayat yang berikutnya, barang siapa yang loyalitasnya hanya kepada Allah, Rasulullah dan orang mukmin, maka merekalah kelompok Allah, dan kelompok Allah orang yang beruntung. Mau enggak kita dikatakan kelompok Allah? Mau enggak kita dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung, dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung? Tentunya mau. Oleh karena itu harus dipahami cinta dan loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang Nabi tidak tuntunkan. Meskipun merasa baik, meskipun merasa ini suatu kebaikan, apalagi dibumbu-bumbui alasan-alasan daripada berbuat maksiat, daripada berbuat yang enggak baik, lebih baik ini kumpul-kumpul mengadakan acara ini kan berpahala. Kok bisa mengatakan berpahala? Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah mencontohkan. Kok mengatakan berpahala? Berpahala itu sesuatu yang dikatakan ibadah itu kalau ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, cinta dan loyalitas kepada sesama muslim. Kenapa? Kenapa mesti cinta dan loyalitas kepada sesama muslim? Tadi alasannya sudah jelas. Karena muslim adalah orang yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulnya. Muslim adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, yang menerapkan syariat Allah yang telah dibawa oleh Rasulnya. Maka kepada sesama muslim kita cinta, kita tunjukkan loyalitas kepada sesama muslim. Bagaimana kadar cinta dan loyalitas sesama muslim? Jelas. Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saya senang kalau dagang untung. Sebagaimana saya senang kalau dagang untung, kita pun harus senang orang lain yang dagang untung. Saya prihatin kalau dagang rugi, maka kita tidak pernah senang kalau saudara kita rugi.
Saya senang kalau ditolong. Sebagaimana saya senang kalau ditolong, kita pun harus senang menolong orang lain. Saya senang kalau kehormatan saya tidak diinjak-injak. Sebagaimana saya senang kalau kehormatannya tidak diinjak-injak, kita pun tidak pernah menginjak-injak kehormatan orang lain. Jadi dengan cinta dan loyalitas sesama muslim ini tidak mungkin terjadi pada tengah-tengah kaum muslimin saling menjegal, saling menyakiti, saling menciderai, saling menghancurkan, dan seterusnya tidak mungkin terjadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang telah menunaikan ayat ini, menunjukkan cinta dan loyalitas hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka merekalah kelompok Allah, dan kelompok Allah lah orang-orang yang beruntung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang pertama kita sampaikan yang sesungguhnya itu dibahas panjang lebar di dalam kitab akidah dengan judul Al-Wala wal Bara. Al-Wala, cinta dan loyalitas kepada siapa? Kepada tiga pihak saja, Allah, Rasulnya, dan orang mukmin. Kepada selainnya harus berbarok. Sebaliknya, kepada Allah wala, kepada Rasulnya wala, kepada orang muslim wala, kepada selainnya tauhid berbarok. Kepada selain Nabi atau siapapun yang menentang Nabi, kita berbarok. Dan kepada orang non muslim kita berbarok. Karena cinta loyalitas hanya kepada tiga saja, Allah, Rasulnya, dan orang mukmin. Kepada tauhid kita berlepas diri. Kepada non muslim kita tidak cinta, tidak loyal. Terus kepada orang non muslim, apa yang mesti kita perbuat? Allah sudah tegaskan dan sudah Allah gariskan dengan sangat jelas di dalam surat Al-Hasyr ayat 32. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Apa kata Allah? Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mencintai orang-orang kafir, meskipun bapaknya, meskipun anaknya, meskipun saudaranya, meskipun keluarganya. Bapak memang bapak, tapi kafir, anak tidak akan cinta dan tidak akan loyal. Anak memang anak, tapi kafir, ayah ibu tidak akan cinta, tidak akan loyal, dan seterusnya. Dan kemudian Allah menyatakan yang tidak mencintai dan tidak loyal kepada orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang ditanamkan keimanan di dalam hatinya. Jadi ini masalah keimanan, maka mencintai mereka hukumnya haram. Kemudian kata Allah, mereka ini yang berbarok dari orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam surga, selama-lamanya di dalam surga dengan kenikmatan. Allah ridho kepada mereka. Itulah golongan Allah, dan golongan Allah
Allah adalah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang di sorga, siapa yang Allah ridhoi, dan siapa orang-orang yang beruntung? Orang yang berbarok dari orang-orang kafir, orang yang cinta dan loyalitasnya untuk muslim saja, untuk mereka haram cinta. Terus untuk mereka apa? Yang tidak dilarang adalah berbuat baik dan berlaku adil. Itu yang tidak dilarang. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi yang tidak dilarang itu berlaku baik, berbuat baik dan berlaku adil. Adapun cinta haram. Cinta haram. Tadi surat Al-Hasyr ayat 22. Belum lagi kita lihat yang lainnya. Nabi Nuh memohonkan keselamatan untuk anaknya, Allah tegur. Nabi Nuh memohon, Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Memohon untuk keselamatan anaknya. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Dia bukan bagian dari keluargamu, dia orang kafir. Sampai Allah mengatakan, aku nasihati kamu hai Nuh, jangan termasuk orang bodoh. Gak boleh cinta, gak boleh loyal kepada orang kafir. Yang boleh hanya berbuat baik dan berlaku adil. Teman, penuhi haknya dengan semestinya. Partner bisnis, penuhi hak dengan semestinya. Teman kampus, penuhi hak dengan semestinya. Tetangga, penuhi hak dengan semestinya. Berlaku baik dan berlaku adil. Adapun cinta tidak boleh. Kalau sudah menjadikannya sebagai teman akrab, ini sudah memasuki wilayah cinta, hukumnya haram. Kalau sudah menjadikannya pemimpin, apalagi pemimpin dijadikan teman akrab saja, itu sudah wilayah cinta, itu sudah loyalitas. Apalagi menjadikannya pemimpin, lebih haram lagi. Sekarang pertanyaannya, kita pengen untung atau tidak untung? Pengen diridhoi oleh Allah apa tidak? Pengen masuk surga apa tidak? Pengen dinyatakan sebagai orang-orang yang dikokohkan keimanannya apa tidak? Berpulang kepada kita. Ketika jawabannya iya, maka ketahuilah surat Al-Maidah ayat 55-56, cinta dan loyalitas hanya kepada tiga pihak saja. Sementara ini banyak orang al-wala dan al-baroknya kebalik-balik. Kepada orang muslim berbarok, sangat benci, ngantemin. Sementara kepada orang kafir duduk manis, berdekatan dan seterusnya. Bukan saja menjaga gereja, tapi masuk ritual di dalamnya. Wal-iyadzu billah, di mana al-wala, di mana al-bara. Ayatnya sangat gamblang, kok seakan-akan Al-Quran gak ada sih. Ini Al-Quran masih ada di depan kita, kok kayak gak ada sih. Dikemanakan Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdhul man khadhalad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin Uighur fi China wa fi Rohingya wa fi Gaza Pakistan wa fi Suriah wa fi jami'il makan ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'ad din wahdhul man khadhalad din. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya. Ya Allah, hancurkanlah para penindas muslim Uighur, Rohingya sehancur-hancurnya, dan siapapun yang mendukung mereka hancurkanlah sehancur-hancurnya. Innaka antal qawi, innaka antal aziz, innaka antal jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله